Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, perkenankanlah saya, Mai Adiati, NIM 2019 017160, mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang, Collateralizable Asset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai dengan 2019. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Indonesia memberikan dampak yang baik terhadap minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan bulan Agustus 2020, pasar modal syariah mengalami kenaikan hingga 5,59% dari total investor saham di Indonesia. Tujuan investor menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan risiko yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan hidup perusahaannya, seperti keputusan dalam memperoleh dana, keputusan investasi, dan keputusan dalam pembagian dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini menggunakan 4 variabel berupa kepemilikan manajerial, kebijakan utang, collateralizable asset, dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini yaitu objek penelitian menggunakan Jakarta Islamic Index. Bab 2. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Namun, sering terjadi perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga memicu adanya konflik keagenan. Oleh karena itu, diperlukan cara pengelolaan perusahaan yang baik untuk menghindari konflik keagenan tersebut. Yang kedua, kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan pembagian dividen berdasarkan dari laba yang diterima oleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan. Pembagian dividen menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik keagenan. Yang ketiga, kepemilikan manajerial. Informasi kepemilikan manajerial sangat penting bagi pengguna keuangan. Kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi berupa pengawasan terhadap manajer. Yang keempat, kebijakan utang. Kebijakan utang merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan juga sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya dividen. Yang kelima, collateralizable asset. Collateralizable asset adalah aset yang dijaminkan kepada kreditor. Keputusan perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan harus memperhatikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan proporsi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa komponen, antara lain jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki. Selanjutnya, kerangka penelitian ini adalah hipotesis yang pertama, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajer, maka semakin menurunkan agensi cost yang mengakibatkan pengurangan dividen. Hipotesis yang kedua, kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Kebijakan utang dapat mengurangi agensi cost sekaligus sumber pendanaan dari luar perusahaan yang menyebabkan penurunan tingkat dividen yang akan dibagikan. Hipotesis yang ketiga yaitu collateralizable asset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan collateralizable asset yang tinggi akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur, sehingga perusahaan dapat memberikan dividen yang tinggi. Hipotesis yang keempat adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang besar memiliki peluang lebih tinggi dalam mendapatkan pendanaan dari luar perusahaan. Bab 3. Metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII tahun 2016 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dan diperoleh sampel berjumlah 40 laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen adalah tidak terdukung, karena kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas sebesar 0,162 dan koefisien sebesar 160,845. Berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut dikarenakan rendahnya persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga manajer tidak memiliki kekuasaan dalam pembagian dividen perusahaan. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua, kebijakan utang memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen adalah terdukung, karena nilai probabilitas kebijakan utang sebesar 0,006 dan koefisien sebesar min 0,325. Semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi dividen yang akan dibagikan. Keputusan tersebut dapat mengurangi masalah keagenan. Selanjutnya, berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga, collateralizable aset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen adalah tidak terdukung, karena nilai probabilitas collateralizable aset sebesar 0,154 dan koefisien sebesar 0,29. Berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa collateralizable aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Collateralizable aset tidak dapat menunjukkan ketersediaan kas yang tersedia untuk menentukan pembagian dividen, atau dengan kata lain, aset yang dijadikan jaminan tidak mempengaruhi dividen yang dibagikan. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tidak terdukung, karena ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 dan koefisien sebesar min 0,35. Berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar suatu perusahaan, maka membutuhkan modal yang besar untuk memperlancar operasional perusahaan. Oleh karena itu, laba yang didapatkan perusahaan akan dialihkan menjadi laba ditahan untuk cadangan modal, sehingga pembayaran dividen akan semakin kecil. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, yang pertama, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, kebijakan utang memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai dengan 2019. Yang ketiga, collateralizable asset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai dengan 2019. Dan yang keempat, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai dengan 2019. Sekian presentasi hasil penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.